Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu channel Anak Ama. Resep atau tutorial masakan Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Nah, di video kali ini saya akan membuat cemilan khas dari Sumatera Barat, yaitu onde-onde. Alangkah baiknya teman semua tekan like, subscribe, dan loncengnya juga teman-teman, biar teman-teman semua mendapatkan updatean dari video saya. Jangan sampai teman-teman semua skipnya ya teman-teman, tonton terus ya video ini. Nah, sebelum itu kita siapkan bahan-bahannya dulu ya teman-teman. Nah, bahan pertama yaitu tepung ketan, gula aren, daun pandan, daun kayu rajo, satu buah kelapa, gula pasir, vanila atau bubuk vanila maksudnya. Nah, ini vanilanya yang mereknya penguin ya teman-teman. Gula pasir. Nah, gula pasir ini enggak sebanyak ini ya teman-teman. Gula ini butuhnya nanti pas untuk pengadukan kelapa parut atau kelapa yang sudah diparut. Nah, ini daun pandannya, ini daun kayu rajo. Sebelum itu kita kerjakan dulu daun pandannya ya teman-teman. Kita pipih biar warna atau kita untuk warnanya bisa keluar. Nah, di sini saya masih menggunakan secara manual dan bahan-bahannya pun untuk pewarnanya masih alami ya teman-teman. Nah, sekarang kita pipih lagi daun kayu rajonya. Nah, di sini saya menjelaskan kalau seandainya teman-teman nggak ada tumbuhan seperti ini atau daun pandan atau daun kayu rajo, teman-teman semua bisa pakai pewarna, tapi pewarnanya tidak usah terlalu banyak ya teman-teman, karena pewarna itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, dikarenakan saya takut untuk pakai pewarnanya, saya pakai yang alami, daun pandan dan daun kayu rajo sebagai untuk bahan pewarnanya. Nah, di sini kita kasih sedikit sadah ya teman-teman. Garam 1 sendok obat untuk bahan atau cairan pewarna. Sudah itu air putih setengah gayung, nah habis itu kita akan memeras daun pandan sama daun kayu rajonya biar warnanya keluar atau air putih tadi berubah warna. Karena daun pandan sama daun kayu rajo itu kalau kita peras akan mengeluarkan warna hijau ya teman-teman. Nah, daun pandan sama daun kayu rajo ini tidak ada efek samping untuk kesehatan. Kalau teman-teman semua susah untuk mendapatkan atau tidak ada di pekarangan rumah, teman-teman semua masih bisa pakai pewarnanya. Nah, itu air yang kita kasih tadi ke dalam wadah sudah berubah warna menjadi hijau. Kelihatannya warna hijaunya cukup memadai ya teman-teman, tapi kita belum tahu
Nanti kalau dicampur sama tepung ketannya tak apa hasilnya kita nggak tahu. Nah sekarang kita saring dulu ya teman-teman, biar serat-serat atau sisa dari daun pandan dan kayu rajonya tidak masuk dalam cairan atau pewarna onde-ondenya. Nah itulah hasil dari perasan daun kayu rajo sama pandannya ya teman-teman. Dari sebanyak itu yang kita hasilkan dari daun pandan sama daun kayu rajonya teman-teman, kita akan menghabiskan tepung ketannya 1 kilo kurang lebih ya teman-teman. Jadi kita akan mencampurkan hasil perasan daun pandan sama daun kayu rajo dengan tepung ketannya teman-teman. Nah sekarang kita masuk proses mengadukkan tepung sama daun kayu rajo atau hasil perasan daun kayu rajo ya teman-teman. Nah di sini saya tidak memasukkan 1 kilo tepung ketannya teman-teman, saya sisihkan atau saya tinggalkan sedikit karena mungkin dari hasil perasan daun pandan atau daun kayu rajonya tidak cukup untuk 1 kilo tepung ketan, karena airnya setengah gayung kita masukkan tadi ya teman-teman, itu tidak cukup untuk 1 kilo tepung ketan. Nah di sini kita tetap mengaduk proses campuran atau pemasukan air pandan dan air kayu rajo atau pewarna dari daun tersebut. Nah untuk itu kita harus mengaduk tepung tersebut dengan air itu dengan sempurna biar kentalan atau gumpalannya menyatu ya teman-teman, maksudnya gumpalan bukan kentalan. Nah dari air tersebut kita akan menyatukan tepung tersebut dan warnanya pun berubah ya teman-teman. Nah yang dimaksud dengan warna tersebut itu adalah warna tepungnya ya teman-teman. Di sini warna tepungnya sedikit kehijauan, yang seharusnya itu warna hijaunya sempurna ya teman-teman, dikarenakan waktu pemipih daun pandan sama daun kayu rajonya kurang. Lebih bagusnya teman-teman menghaluskan biar warnanya itu sempurna, jadi pas memerasnya warna dari daun tersebut akan keluar sempurna. Nah di sini tepungnya mulai menggumpal ya teman-teman. Nah inilah hasil dari adukan tadi ya teman-teman. Kalau udah seperti ini berarti kita sudah bisa untuk membulatkan atau membuat onde-ondenya. Nah untuk membulatkan kita harus membuat lubang di bagian bulatan onde-onde ya teman-teman. Nah lubang tersebut gunanya untuk pemasukan atau untuk mengisi gula arennya, biar nanti kita tidak susah untuk membuat lubangnya lagi. Nah dari ukuran bulatan onde-onde itu terserah teman-teman semua berapa ukurannya. Nah di sini saya membuat tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar ya teman-teman, berarti sedang ya. Nah kalau seandainya teman-teman masih kurang paham atau masih kurang mengerti, teman-teman bisa menanya di bagian komentar nantinya di video ini. Nah di sini gumpalan tersebut masih kurang hijau ya teman-teman, dikarenakan kita waktu memipih daun pandan sama daun kayu rajo itu tidak terlalu halus. Dikarenakan tidak terlalu halus waktu memipih, jadi warnanya tidak terlalu hijau ya teman-teman. Nah untuk itu teman-teman bisa menghaluskan lebih yang dari saya buat supaya warnanya lebih sempurna.
lebih menarik. Nah, dari untuk bahan-bahannya nanti saya buat di deskripsi saya ya teman-teman. Nah, sekarang kita memasukkan atau mengisi gula arennya ke dalam bagian onde-onde yang sudah kita kasih lubang. Nah, kalau seandainya teman-teman semua tidak mempunyai daun pandan atau daun kayu rajo, teman-teman masih bisa membelinya di pasar atau membeli pewarnanya. Tapi waktu pengadukannya jangan terlalu banyak pewarnanya ya teman-teman, karena pewarna atau pengawet itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, sekarang kita akan membulatkan bagian dari onde-onde tadi yang sudah kita kasih gula aren. Nah, sambil membulatkan onde-onde yang sudah dikasih gula aren, kita panaskan dulu air untuk pemasakan onde-ondenya ya teman-teman. Kita panaskan dulu. Nah, proses untuk pemasakan atau memasak onde-onde di sini kita menunggu airnya mendidih biar pemasakannya lancar atau memasaknya lancar ya teman-teman. Kalau tidak mendidih, hasilnya tidak sempurna. Kita bulatkan dulu semuanya biar nanti sekaligus kita masukkan ya teman-teman. Nah, dari 1 kilo ketan tersebut kita bisa mendapatkan 3 piring onde-onde ya teman-teman, kurang lebih. Nah, sebelum itu sambil menunggu airnya mendidih, kita mengaduk atau mengasih resep buat parutan kelapa yang nanti akan kita aduk dengan onde-onde yang sudah matang atau yang sudah masak. Nah, setelah kita kasih garam halus kurang lebih 1 sendok teh. Nah, sekarang kita kasih gula 2 sendok teh atau 2 sendok makan. Kita aduk sampai merata. Baru kita kasih aromanya ya teman-teman atau pewanginya. Nah, pewangi tersebut bukan parfum ya teman-teman. Di sini pewanginya atau aromanya itu vanile. Cukup kita kasih sedikit karena tidak baik untuk kesehatan. Nah, kegunaannya itu untuk menggoda untuk orang yang lewat ya teman-teman. Bukan menggoda perempuan ya teman-teman, nanti jangan salah paham. Vanila itu untuk pewangi onde-onde biar harum. Setelah teman-teman semua aduk parutannya, lebih baik teman semua mencoba dulu parutannya apakah masih kurang atau sudah pas. Nah, kita taruh ke wadah yang tersebut atau di piring tersebut untuk pengadukannya.
untuk mengadukan onde-onde yang sudah masak. Nah, sekarang airnya sudah mulai mendidih. Kita tunggu lebih mendidih lagi ya teman-teman. Tunggu semuanya. Nah, itu sudah mulai semuanya. Nah, sekarang kita masukkan onde-onde yang sudah siap tadi atau yang sudah ada gula arennya. Kita masukkan semua. Nah, di waktu pemasukan onde-ondenya, airnya akan berhenti ya teman-teman. Maksudnya berhenti di sini, mendidihnya kurang. Nah, untuk menunggu masak onde-onde tersebut, kita menunggu sekitar kurang lebih 7 menit ya teman-teman. 7 menit atau 6 menit. Nah, di sini biarkan mendidih lagi airnya. Nah, untuk pemasukan onde-onde tersebut kita akan menunggu mendidih lagi. Nah, untuk masaknya nanti onde-onde tersebut akan terapung sendiri ya teman. Nah, kalau sudah terapung onde-ondenya, berarti itu tandanya onde-onde sudah masak. Teman-teman semua perlu menunggu beberapa menit. Nah, itu satu persatu onde-ondenya sudah terapung ya teman-teman. Sudah mulai mengapung. Itu pertanda onde-onde sudah mulai masak atau sudah masak. Kita menunggu semuanya mengapung dulu ya teman-teman. Baru nanti kita pindahkan ke piring. Nah, ini semuanya, semua onde-onde yang kita masukkan tadi sudah mengapung semua. Kita tunggu untuk pemindahan ke piring atau ke wadah ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mengaduk atau menghiasi dengan parutan kelapa ya teman-teman. Nah, setelah onde-onde masak atau memang mengapung dari air mendidih tadi, teman-teman jangan biarkan onde-ondenya dingin, karena nanti parutan kelapanya tidak menyatu sama onde-onde tersebut. Jadi hiasannya kurang ya teman-teman. Jangan sampai onde-ondenya nanti seperti bola yang tidak ada hiasannya. Nah, di sini kita mulai mengaduk karena onde-ondenya masih panas. Jadi parutan kelapa tersebut akan lengket ke onde-ondenya. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Sudah bisa disantap. Nah, sekarang kita menunggu adukkan onde-onde semuanya biar merata. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua.
Jangan lupa tekan like, subscribe, komen, dan jangan lupa pula loncengnya ya teman-teman, biar teman-teman semua mendapatkan updatean dari video saya. Nah, inilah hasilnya yang sudah sempurna ya teman-teman. Selamat untuk menikmati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.